Selamat pagi ya. Ini orderan yang mau kita kirim dan mau kita pasang ya. Ini satu paket, kita satu persatu ya mereviewnya. Jadi ini kita sedang menunggu customer datang juga dan ada yang mau pasang juga datang ya. Nah ini satu paket buat Toyota Kijang Innova Reborn ya. Toyota Kijang Innova Reborn itu tipe G ya, terutama ya. Headlampnya menggunakan tipe H11. Barangnya adalah ini, dan fog lampnya juga menggunakan dari keluarga H11 yaitu H16 untuk fog lampnya, tapi beda tipe ya, beda tipenya. Kalau headlamp menggunakan Cree, fog lamp menggunakan JL3 ya. Nah, masing-masing bohlam ini mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda ya. Headlamp, fog lamp, fog lamp. Nah, untuk headlamp tipenya Cree XHP 50 second generation. Real 30 watt 5500 Kelvin. Ya, 30 watt 5500 Kelvin double cooper PCB tipenya. DCP double cooper PCB. Artinya apa? Di sini ada dua buah batang tembaga di tengah. LED ini mempunyai keunggulan dia adjustable. Jadi Anda bisa mengadjust dia, bisa diputar ya. Bisa diputar. Tujuannya apa? Ya untuk mencari fokus, untuk menyetel, untuk men-setting ya, bisa ditarik mundur dan didorong maju. Jadi 360 derajat adjustable. Ya, syarat bohlam bagus itu 1 watt dan luxnya harus besar. Nah, besarnya ini dalam arti adalah sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan ya. Banyak Anda kalau beli di online deskripsi sih indah-indah tulisannya, tetapi pas kenyataannya pas Anda coba tidak sesuai spesifikasinya. Nah, LED ini real 30 watt 3100 lux 5500 Kelvin ya. Kenapa 5500 Kelvin? Karena warnanya ada kuningnya. Tujuannya apa? Supaya hujan masih oke gitu ya. Kuningnya juga ya. Oke, kita lanjut ya. Ini jeda lama sekali karena barangnya yang barusan saya review baru saja saya pasang ya. Untuk Toyota Innova Reborn ya H11 tadi sudah saya kalibrasi, langsung kita praktek pasang ya. Tetapi kita mau membuat kontennya ini untuk Toyota Innova Reborn ya. Jadi buat Anda yang mau beli satu set paketan ya, headlamp dengan fog lamp, saya sangat rekomendasi tipe ini ya. Syarat bohlam bagus ya, saya ulang, real 30 watt 3100 lux 5500 Kelvin. Jadi banyak yang bertanya ini tembus hujan atau tidak. Ini tembus hujan ya, tembus hujan. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Bohlam stabil, tidak ngedrop, itu lebih menguntungkan ya. Ketiga adalah adjustable. Bohlam ini bisa di-adjust, diputar ya, vertikal dorong maju bisa. Nah, syarat keempat, syarat bonus bohlam ini adalah serviceable. Artinya apa? Bohlam ini bisa diservis. Nah, syarat kelima tidak storing, karena Innova zaman sekarang sudah canggih bro, full sensor ya. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu elektronik mobil. Pendinginan bohlam ini ya menggunakan double cooper seperti yang tadi di awal saya sudah bilang, double cooper. Ada heatsink dan ada kipas. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap yang kecil. Bayangan gelap makin kecil makin bagus. Bayangan gelap makin gede Anda makin rugi. Ya. Bayangan gelapnya adalah kecil, hampir tidak ada bayangan gelap. Ya. Hampir tidak ada bayangan gelap, hanya remang-remang. Ya, makin remang-remang makin bagus, bro. Makin tidak gelap ya makin bagus. Gitu ya. Jadi ini mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu tipe Cree XHP 50 second generation double cooper PCB ya. Jadi ini untuk headlamp Innova. Jadi kalau Anda yang buat Innova mau beli ya, saya rekomendasi tipe ini. Tipe ini stabil, apalagi Innovanya tadi yang saya pasang adalah Innova diesel ya. Diesel itu satu, lebih panas mesinnya. Kedua, getaran lebih besar. Walaupun diesel zaman sekarang sudah canggih tanpa getaran, tetapi yang namanya diesel pasti bergetar ya dibandingkan mobil bensin. Nah, makanya keuntungan lain ini kabel sudah dirajut oleh nilon. Ya, sudah dirajut oleh nilon tahan tarik, driverless. Driverless tanpa driver ya. Jadi tinggal colok soket,
colok begini nggak nyala, tinggal dibalik ya. Jadi sangat-sangat PNP. Orang awam pun bisa pasang, 5 menit selesai. Ya, 5 menit selesai. Dan barang yang Anda beli sebelum kita kirim akan kita kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Adalah kita memastikan bahwa dia benar-benar fokusnya benar sesuai dengan bolam H11. Ya, tinggi rendahnya segala macamnya kita cek. Dan sebelum dikirim biasanya kita akan menambahkan thermal pass. Itu sebagai standar prosedur kita. Ya, headlamp H11. Ya, dan fog lampnya satu paketan ya untuk Kijang Innova Reborn. Fog lampnya kita rekomendasi tipe JL3. Jadi perpaduan ini antara headlamp dengan fog lamp sudah sangat cakep ya. Headlamp menggunakan Cree, fog lamp menggunakan JL3. JL3 ini mempunyai keunggulan dia bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Dia merupakan chip dempet yang asli, bukan chip biasa yang disolder dempet, tapi chip dempet asli. Ini juga adjustable, Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di atas. Chip kuningnya di bawah atau chip putihnya yang di bawah dengan diputar ya. Begini atau begini. Kenapa saya rekomendasi tipe JL3 untuk fog lamp? Karena bolam JL3 ini bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Putihnya 6000 Kelvin, kuningnya 3000 Kelvin, putih kuningnya 4300 Kelvin. Jadi Anda bisa pakai warna putihnya pas pada saat jalanan biasa. Anda bisa pakai warna kuningnya pada saat Anda hujan, kabut, atau jalanan basah. Putih kuningnya Anda butuh penerangan ekstra. Misalnya Anda jalan di jalan tol kecepatan 130, Anda butuh penerangan ekstra. Nah, Anda nyalakan putih kuningnya. Ya, seperti itu. Bolam ini juga stabil, tidak ngedrop, 30 watt real paling terang kalau ini di kelas 3 warna. Outputnya sangat lebar, ya, dan padat. Driverless juga sama, sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok. Ya, pemasangan PNP Anda tinggal buka dari samping fender, tinggal pasang, selesai. Tidak storing, ya, bayangan gelap pun kecil, tidak terlalu besar, paling terang, ya. Jadi ini satu paketan untuk Kijang Innova Reborn, ya, Reborn tipe G. Satu paket ya untuk Kijang Innova Reborn tipe G. Headlampnya menggunakan tipe chip Cree, fog lampnya menggunakan CSP. CSP itu adalah bukan merek, CSP itu adalah teknologinya chip size package. Nah, sedangkan teknologi pendinginan dari LED ini adalah double Cooper, sama-sama double Cooper. Ya, ada 2 buah batang tembaga. Nah, ada pertanyaan waterproof atau tidak LED ini waterproof, tidak bakal membuat rumah fog lamp Anda atau headlamp Anda masuk air karena sistemnya ada sekat dan ada seal, ya, karet ininya tebel. Oke, ya, jadi satu paketan untuk Kijang Innova Reborn. Nah, tadi saya baru selesai masang. Yang punya mobil membawa lampu T20 untuk lampu senjanya. Nah, saya gantikan ternyata konslet screennya. Ya, jadi perhatian untuk Anda. Makanya saya tidak mau jual LED T20. Kenapa saya tidak mau jual? Karena masih banyak problem. Ya, masih banyak problem, belum ada yang bagus, storing segala macam. Jadi saya tidak menjual. Nah, memang kalau Anda bisa beli di online, tinggal kirim, pasang, sekalian kita pasang. Nah, pas saya pasang, ternyata screennya putus. Nah, screennya putus menyebabkan fog lampnya tidak bisa nyala. Mau nggak mau harus mencari rumah screen. Rumah screen fog lamp untuk Innova Reborn itu ada di bawah dashboard. Ya, jadi agak menyulitkan untuk mengganti itu screen 10 ampere. Ya, jadi makanya saya menjual barang itu istilahnya yang sudah yakin menurut saya bagus, saya baru berani launch. Bolam-bolam T20, T10 banyak sekali problem, ya, problem konslet segala macam. Konslet bisa juga dari kakinya, tapi tadi saya sudah perhatikan kakinya jangan sampai konslet, ya. Ternyata dari LED-nya sendiri konslet mungkin, nggak tahu, pokoknya kita colokan tidak nyala, ya, bermasalah, menyebabkan fog lamp-nya juga nggak bisa nyala. Sedangkan saya mau memasang fog lamp-nya, mau nggak mau kita harus membereskan dulu screen-nya, kita harus tiduran di bawah kolong dashboard, ya. Makanya saya lebih prefer saya menjual barang yang istilahnya sudah menurut saya oke. Kalau saya nggak oke, saya nggak pede jualannya, saya nggak bisa tidur, bro, bukannya apa. Saya kalau ini pede, saya jual dengan senang hati, kita tenang, tidak ada rasa was-was gitu ya. Oke, tapi saya juga nggak menampik banyak juga yang bagus ya. Tapi saya justru belum menemukan yang bagus tipe T20 untuk saya jual. Karena saya sendiri pakai T20 storing, sering mati,
kepanasan, overheat, meleleh, sekring putus tiba-tiba di jalan. Sekring putus di jalan menyebabkan lampu tail light, lampu belakang juga mati. Mobil Anda matic bro. Kalau lampu belakang mati artinya mobil Anda tidak bisa injek rem. Nah, tidak bisa injek rem, Anda dari P mau ubah ke D nggak bisa bro. Jadi makanya hati-hati ya. Buat Anda yang mengganti LED T20 untuk lampu senja atau T10 atau T apapun, untuk lampu rem atau lampu senja atau lampu DRL, itu berhati-hati. Kenapa saya bilang berhati-hati? Jika kalau di jalan tiba-tiba lampu itu putus, menyebabkan sekring putus, lampu belakang akan ikut mati karena saluran kabel lampu depan dengan lampu belakang lampu senja itu sama. Nah, itu sama, nanti Anda mobil Anda matic, Anda dari P mau ke D nggak bisa. Kenapa? Karena kan wajib injek rem. Nah, rem itu kalau nggak nyala, sekringnya putus. Artinya si shift ini nggak bisa diubah ke D. Mau nggak mau Anda harus, kalau di Avanza Anda harus pencet. Saya nggak tahu di Innova bagaimana caranya, atau ada shift lock-nya. Ya. Jadi intinya adalah kalau ganti lampu LED yang seperti itu bisa menyusahkan Anda di jalan. Ya, saya ngomong apa adanya to the point karena saya mengalami sendiri. Karena saya juga praktek, bro. Makanya saya tidak mau menjual T10, T20. Anda lihat di toko saya tidak menjual. Ya, lebih baik Anda beli di luaran. Kenapa? Karena kalau jika suatu saat terjadi masalah, saya sendiri yang pusing bro. Pusingnya gimana? Saya di WA malam-malam bro. Mending di WA bro. Kita lagi tidur jam 1. Kita ditelepon bro. Kita ditelepon begini, Pak, mobil saya nggak bisa ubah ke D, Pak. Pak, mobil saya nggak bisa ini. Saya lagi tidur jam 1 loh. Saya lagi di jalan, Pak. Lagi di jalan tol. Ini itu. Waduh, ribet kan? Nah, makanya saya menjual barang yang istilahnya sudah lulus uji, sudah lulus kontrol, sudah lulus istilahnya Anda tinggal pakai. Tidak menyusahkan saya, tidak menyusahkan Anda. Gitu ya. Jadi harap Anda tahu saya tidak menjual LED T20. Tetapi kalau namanya pedagang yang mau mencari cuan saja, yang penting intinya mau cari duit, gue mau jelek mau enggak itu urusan ntar, ya saya bisa saja menjual juga gitu. Karena gampang kok produk begitu, tinggal kita import di Cina 1000 biji, harganya berapa puluh ribu, nggak sampai berapa puluh ribu gitu ya, karena cuman harganya 2000, 3000, kita bisa jual di online 40.000, 50.000, memang cuan enak, cuman kualitas dari barangnya itu payah. Saya tidak mau yang seperti itu. Kenapa? Karena menyusahkan saya dan menyusahkan calon customer saya gitu ya. Saya tidak gila bintang. Kadang-kadang orang sering kasih kita bintang 1, bintang 4, bintang 5, bintang 3, terima kasih. Tapi saya tidak gila bintang. Anda beli di online, di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Anda mau kasih bintang 1 silakan, tak masalah. Ya, karena saya tidak gila review. Ya, intinya saya menjual barang, Anda suka Anda beli. Anda nggak suka nggak usah beli. Gitu ya. Jangan berpolemik, jangan price polish, jangan menuduh kita ya. Banyak yang suka lu jualan mahal. Ya, kalau Anda merasa mahal jangan beli, itu aja cukup ya. Kalau merasa Anda barang ini bagus, Anda boleh beli gitu ya. Dan saya juga selalu bilang kalau saya barangnya jelek saya tidak mau jual, intinya gitu ya. Saya orangnya agak perfeksionis juga dan hobi ya, intinya hobi. Kalau hobi barang bagus baru kita mau jual. Kalau pedagang apapun dia mau jual ya, mau jelek mau bagus pokoknya yang penting gue dapat untung. Saya hobi bro ya. Oke, cukup ya reviewnya untuk Toyota Kijang Innova Reborn. Terima kasih juga Bapak udah di-share ilmunya ya tadi. Pasang sambil ngobrol soal saham ya, saham batubara itu Indo Tambang meroket ya, to the moon katanya. Oke. Dan ngomongin soal ESA ya, Surya ESA Perkasa, saya juga monitor sebenarnya, tas saya dari ESA juga. Bentar. Ya, tas perlengkapan saya juga dari ESA nih Pak, Surya ESA Perkasa tuh ya. Ini tas saya biasanya pakai belanja-belanja ya. Udah kotor, udah kumel, Surya ESA Perkasa ya, redefining industri ya, batubara ya. Dapat dari RUPS Pak, souvenirnya. Jadi Bapak kalau ada waktu boleh Pak ikut RUPS ya, ketemu saya nanti di sana. Oke, terima kasih. Selamat pagi, kita lanjut ya. Kita mau mengirim bohlam Toyota untuk Toyota Avanza ya 2013 2012 all new ya, all new Avanza. Nah, bohlam ini saya sangat banyak rekomendasi ke tipe Avanza. Kenapa? Karena bohlam ini murah meriah, terang. Udah pasti terang.
Murah meriah, terang, cut off bagus ya. Bolam ini adalah JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Jadi bolam ini 3 warna, produk dari juragan lampu, bisa putih kuning, bisa kuning. Kenapa bolam ini saya sangat rekomendasikan? Udah pasti terang, karena paling terang bro. Saya belum menemukan yang lebih terang. Cut off bagus, output tebal, segala cuaca bisa. Putih Anda bisa pakai pada saat jalanan kering, putih kuning Anda bisa pakai pada saat jalanan yang gelap, ekstra gelap, kuning Anda bisa pakai jalanan hujan, kabut, jalanan basah. Jadi bolam ini istilahnya best seller ya. Bolam paling best seller, bolam 3 warna, paling laku ya, paling saya rekomendasikan. Kenapa? Anda butuh terang, murah meriah, caranya begini. Anda beli bolam ini ya. Daripada Anda masang proyektor, masang ini, masang itu, Anda keluar biaya mahal, outputnya belum tentu lebih terang daripada ini ya. Dan cut off bagus, tidak menyilaukan ya. Bisa putih kuning, bisa kuning ya, 3 warna. Lampu jauhnya tetap warna putih. Bolam ini 3 warna Anda beli di luaran ya, merek-merek lain banyak yang sering-sering error. Bolam ini mempunyai fungsi memori dan reset. Jika error Anda reset saja. Gimana cara resetnya? Anda matikan lampunya 1 menit, baru Anda nyalakan lagi, dia akan normal warnanya ya. Bolam ini paling terang bro ya, dan memenuhi syarat bolam bagus. Dia ada heatsink bro ya. LED itu kalau mau awet umurnya jangan terlalu panas, jangan sering-sering kena panas ya. LED ini ada heatsink ya, sesuai dengan karakter mobil Jepang di Indonesia yang tutup headlampnya menggunakan karet. Karet headlampnya jangan Anda robek-robek, jangan Anda rusak ya. Tetaplah pakai yang original ya. Pakai original, jangan lupa kalau mau masang ininya dulu dilepas. Ini udah dilepas, kelipin, pasang karet. Selesai pasang karet, masukin. Nah, ini masih terlihat heatsink. Heatsink masih terlihat, artinya ada sirkulasi udara. Kipas angin berputar, angin akan keluar dari sini. Ya. Kalau tidak ada heatsink, artinya tidak ada sirkulasi udara. Kipas sebagai pajangan saja. Kenapa? Karena mobil Indonesia adalah pakai karet belakangnya. Ya, jadi makanya LED ini sudah memenuhi syarat bolam bagus mengenai pendinginan. Ya, jadi tidak terbungkus langsung oleh karet. Kalau ini terbungkus langsung oleh karet, kipas angin berputar, angin tidak bisa tembus. Angin tidak bisa tembus, artinya tidak ada pendinginan. Tidak ada pendinginan, LED kepanasan. LED panas cepat mati. LED panas wattnya ngedrop. LED panas cahayanya menurun. Ya, apalagi di Indonesia ini negara tropis, negara panas, negara macet. Makin macet, mesin makin panas. Mesin makin panas ya LED makin panas. Sedangkan dia butuh pendinginan. Nah, LED ini cocok untuk di Indonesia. Kenapa? 1, stabil, tidak ngedrop. Kalau Anda beli LED yang tidak tahan panas, dia akan ngedrop. Makanya banyak LED yang watt awalnya gede, 50 watt, 60 watt, 52 watt. Setelah nyala sebentar aja, panas sedikit, wattnya langsung turun. Dan pemasangan LED ini tidak memerlukan kabel relay ya, yang meribetkan Anda, menjelimetkan di mobil Anda. Kalau Anda sudah pasang kabel relay di mobil Anda, copot saja, tak ada guna kabel relay. Kenapa saya bilang nggak ada guna? Karena nggak perlu kabel relay, orang wattnya kecil kok, cuma 30 dan 30-nya real gitu ya. Tidak perlu menggunakan kabel relay. Kabel relay dicopot saja kalau sudah pasang. Supaya kenapa? Kepala aki Anda bersih. Di ruangan mesin Anda bersih, tidak ada kabel-kabel. Enak kan, bro? Kalau nggak ada kabel seliweran gitu ya, mau ruangan mesin bersih, Anda mau buka mesin mau bersih-bersih juga kan kelihatannya seger gitu ya. Kadang-kadang ada orang memasang klakson, ambil kabel positif dari aki. Pasang audio, ambil kabel positif dari aki. Pasang lampu, kabel relay, ambil lagi dari positif aki. Anda lihat di aki ngejelimet kabel-kabelnya. Males nggak bro ngelihatnya? Males bro. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya juga mengalami zaman dulu. Pasang aksesoris banyak, ada jumper sana, jumper sini. Kabel-kabel semua. Jadi merusak pemandangan lah ya. Nah, sedangkan LED ini tinggal pasang bro, tinggal colok saja, kabel original bawaan pabrik ya, seperti itu. Bolam ini stabil dan yang paling penting adalah adjustable. Adjustable ini penting untuk mencari cut off menggeser bayangan gelap ya. Dan saya jamin bolam ini ada cut off-nya ya.
sesuai halogen, karena anatominya ini sama seperti halogen bolam ini ya. Kita mengkonversi reflektor halogen, kita ganti ke LED, ya tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Nah, LED ini kenapa perlu bisa di adjustable? Nah, itu penting ya. Nah, itu penting, harus bisa adjustable supaya kita bisa, satu, menggeser bayangan gelap, kedua, kita harus bisa membentuk cut off ya, garis cut off-nya. Cut off-nya ya harus RHD, right hand drive, bukan left hand drive ya. Makanya ini LED bisa disetting antara jam 11 dan jam 12 ya. Spesifikasinya 30 watt, real 3500 lux ya. Bisa 6000 Kelvin ya, warnanya putih, bisa 4300 Kelvin, warnanya putih kuning, bisa 3000 Kelvin ya. Bolam ini best seller bro buat Toyota Avanza ya, Avanza Xenia. Jadi buat Anda yang sedang berpikir mau beli lampu, Anda udah nggak usah banyak berpikir banyak itu ya. Ini saya jamin spesifikasinya sangat-sangat recommended buat mobil Anda, Toyota Avanza ya. Anda cari di online, Anda bingung, Anda scroll dari atas sampai ke bawah, semua pedagang akan bilang barangnya bagus ya. Nggak ada yang akan bilang barangnya jelek. Nah, tapi spesifikasi yang ditulis di situ belum tentu sesuai dengan apa yang dia bicarakan atau dia tulis. LED ini real, kita berbicara 30 watt ya. Saya ngomong apa adanya, paling terang di kelas 3 warna. Belum ada yang lebih terang daripada dia. Selain itu cut off-nya bagus, adjustable, ada heatsink, di pendinginan menggunakan double cooper, stabil, tidak storing ya, tidak storing mengganggu ke radio mobil Anda. Mobil Avanza kan mobil yang sangat simple, bener nggak? Kabel-kabelnya tidak ada dibungkus, istilahnya tidak ada dibungkus supaya tidak storing segala macam ya, berupa banyak yang telanjang. Nah, banyak yang bilang di mobil-mobil seperti Avanza lebih banyak mengeluh storing. Nah, bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, kelistrikan mobil Anda ya. Oke, Anda bisa beli bolam ini di Bukalapak, Shopee ya, Tokopedia bisa. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA ya. Terima kasih. Sekali lagi, mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu, JL3 tipenya. J Juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview ini ya. Ini orderan yang masuk ya melalui Tokopedia. Nah, ini di order buat fog lamp mobil Toyota Race ya. Yang punyanya, yang belinya juga mobilnya belum datang ya. Jadi seperti biasa, orang baru beli mobil pasti mengumpulkan aksesorisnya sambil menunggu mobilnya datang ya. Seperti itu. Nah, ini bohlam 2 warna ya, 2 warna, bisa putih bisa kuning, tapi tipenya tipe fanless. Fanless itu artinya tipe tak ada kipas ya, nggak pakai kipas. Ya, cuma 2 warna, dia cuma bisa warna kuning dengan warna putih. Keunggulan tipe ini sebenarnya dia menang karena dia fanless. Fanless itu artinya tanpa kipas ya, jadi tidak perlu memaintain. Makanya dia ada heatsink. Heatsinknya ini gede sekali. Kenapa sih LED butuh heatsink atau butuh kipas? Karena untuk pendinginan. Karena kalau tidak dingin, LED itu rusak. Selalu saya ngomong kan, LED itu musuhnya adalah panas. Makin panas makin rugi. Makin panas wattnya makin ngedrop. Makin panas cahayanya makin turun. Makin panas LED tersebut makin umurnya pendek ya. Tipe ini adalah tipe fanless. Sebenarnya saya waktu itu 1 tahun yang lalu mau menjual tipe ini, mau membumingkan tipe ini, tetapi saya menemukan tipe JL3 ya, JL3. Kenapa saya lebih prefer ke JL3? Kenapa? Karena JL3 wattnya lebih gede, lebih terang, lebih terang, spesifikasi lebih tinggi ya, dan dia 3 warna, nanggung bro. Kalau ini kan cuma 2 warna, bisa kuning bisa putih, tetapi kita punya stoknya. Nah, ini di order untuk Toyota Race. Sebelum di order sudah konsultasi panjang lebar, dia maunya adalah ringkes, tidak mau
bersihkan kipas ya sudah, berarti dia maunya adalah istilahnya free maintenance ya. Jadi fanless ya, tidak ada kipas, tidak ada komponen bergerak. Bohlam ini cuma bisa 2 warna ya, bisa kuning, bisa putih, itu aja. Kuningnya 3000 Kelvin, kuningnya agak ke orange ya. Putihnya 6000 Kelvin putih ya. Dan dia masih menggunakan driver ya, makanya kenapa kita lebih condong ke JL3 driverless. Ini ada driver, jadi Anda harus ngikutin ini driver. Nah, ini kabelnya belum dirajut oleh nilon dan dia masih single cooper, sedangkan kalau si JL3 sudah double cooper ya. Jadi ini boleh dikasih nama JL fanless. Saya juga jual tipe ini, tetapi saya tidak terlalu mempromosikan karena terangnya juga tidak terlalu ekstrim ya. Tapi yang order Toyota Race ini dia bilang yang penting lebih terang dari bohlam standarnya. Ya sudah, berarti ini sudah lebih terang ya. 15 watt saja ya, 15 watt sampai 18 watt nah, kira-kira ya. Kita akan demokan, coba kita masukkan di rumah fog lamp ya. Kita akan tesin nyalanya seperti apa sih outputnya. Kok tak mau masuk? Nah, ya. Nah, inilah hasil outputnya di tembok. Ya, putih, lebar sih. Ya, putih. Ya, putihnya kuningnya ya. Kuningnya beda sih daripada kuning yang biasa ya, kuning 3000 Kelvinnya, karena chipnya beda ini. Ini dia menggunakan chip seperti chess ya. 3 susun, jadi ada 2 warna, jadi ada 6 buah chip. Ya, dan dia tidak adjustable nih. Justru makanya waktu saya mau membumingkan tipe ini, tapi syarat-syarat bohlam bagusnya yang saya bilang itu kurang terpenuhinya. Kenapa? Dia tidak bisa adjustable nih. Jadi Anda hanya bisa men-setting chip kuning di bawah, chip putih di atas, udah itu aja ya, seperti ini. Jadi kalau Anda mau membalik nggak bisa. Kalau Anda mau membalik kemungkinan ini nggak bisa sih, tapi Anda mesti pakai obeng, jadi tidak adjustable ya, dia fix fokus. Makanya kenapa saya lebih prefer jual kenceng JL3, karena speknya lebih tinggi dibandingkan ini. Tetapi kalau tujuannya untuk fanless ya sudah, ini titik, udah nggak ada hal lain. Karena kalau JL3 itu ada fanless, ada kipas maksudnya ya. Kalau ini adalah fanless itu artinya tanpa kipas ya, kuning putih ya, 2 warna, ini tidak bisa apa-apa. Dan dia masih pakai, saya sudah bilang dia masih menggunakan driver, soket tinggal colok ya, tidak bisa adjustable. Storing sih enggak storing, bayangan gelap juga kecil, tidak besar ya. Dia masih single cooper ya, masih single cooper. Oh, bayangan gelapnya tak ada sama sekali tuh, nggak ada bayangan gelap bro, berarti bohlam ini bagus bro. Tak ada bayangan gelap. JL3 masih ada bayangan gelap bro, ini nggak ada bayangan gelap karena dia langsung coopernya single cooper ya, tanpa ada frame. Oke, jika Anda berminat boleh produk ini ya. Fanless design di sini sih jujur tertulis ya 16 watt. Jujur banget nih ya, 16 watt. Banyak pabrikan yang nggak jujur dalam arti ditulis segede-gedenya wattnya. Ini jujur bro, 16 watt ditulis di sini ya. 16 watt plus minus 10%. Saya ngukur 15 watt, 15, jadi ya 16 watt. Jujur. 14 tadi ya. Intinya jujur lah dia ya. Spesifikasinya mumpuni. Ya cuman itu syarat bohlam bagusnya dari kita ada yang nggak terpenuhi ya. Masih driver, belum dirajut oleh nilon. Adjustable-nya tidak terpenuhi. Kalau storing, ini nggak storing, bayangan gelapnya kecil, malah dia lebih bagus ya. Pendinginan single cooper heatsink ya. Tapi kalau
Anda mencari LED yang free maintenance ini dalam arti Anda nggak perlu oprek-oprek, ya udah ini, karena dia nggak pakai kipas bro, ya, tanpa kipas. Nah, tanpa kipas jadi wattnya nggak begitu besar, ya, wajar, karena musuhnya LED itu panas. Nah, panas itu butuh pendinginan. Nah, dia tidak ada pendinginan aktif, dia pendinginannya pasif, mau nggak mau wattnya nggak bisa gede, ya. Tapi ini ditanya lebih terang nggak dari fog lampnya bawaan race? Fog lampnya race kemungkinan H16 ya, keluarga Toyota, Daihatsu, bawaan pabrik pasti H16. Nah, H16 itu 19 watt, sekitar 400 lux ya. Ini udah pasti lebih terang lah, tapi kan bukan kita berbicara terang aja. Ini ada mempunyai keunggulan adalah dia bisa dua warna, bisa putih, bisa kuning. Ya, kuningnya Anda bisa pakai pada saat hujan atau kabut atau jalanan basah. Putihnya ya Anda pakai kondisi normal. Ya, apalagi headlampnya race bawaan pabriknya sudah full LED, putih doang. Nah, kalau Anda ketemu hujan mungkin bisa juga nggak kelihatan ya. Nah, ada fog lamp yang dua warna, warna kuning ya. Dia pertama kali nyala pasti warna kuning bro. Jadi memang ini didesain memang buat fog sebenarnya ya, buat fog. Jadi kuning pertama kali nyala, tapi kalau JL3 adalah diutamakan warna putih. Tuh, oh enggak, sorry, kuning juga, putih juga ya. Putih bro. Nah, fungsi memory resetnya sepertinya tidak ada di ini. Jadi kalau error mau nggak mau Anda harus nyabut pasang soket ya. Tapi saya juga nggak tahu apakah dia ada, karena saya juga nggak nyoba tipe ini. Jadi waktu itu saya dikasih sampel ya, kita mau coba jual, tapi saya lebih menemukan spesifikasi yang lebih tinggi, makanya saya ambilnya adalah JL3 ya. Tapi ini keunggulannya, saya ngomong apa adanya ya, dia fanless. Nah, kalau Anda mencari bolam berwarna fanless ya inilah pilihannya ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Saya sih objektif aja, kalau saya ngomong apa adanya, to the point lah. Saya juga tidak mau merugikan Anda sebagai calon pembeli. Ya, calon pembeli saya juga saya tidak mau merugikan. Intinya saya mereview apa adanya. Saya sebenarnya rekomendasi tipe JL3. Tapi kalau tujuan awalnya adalah dia mau fanless tanpa mau ada perawatan, ya sudah ini ya. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih.